Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Hardianti, NIM saya 1914200805. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS di Indonesia. Yang pertama, pengertian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di luar pengadilan. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia ini ada 3. Yang pertama itu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Yang kedua itu ada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Yang ketiga itu ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Sejarah yang pertama, sejarah berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Itu BANI pertama kali berdiri pada tahun 1977 oleh Kadin atau Kamar Dagang dan Industri di Indonesia. Pendirian ini dimaksudkan untuk menjembatani sengketa perdagangan atau jenis lainnya tanpa harus ke pengadilan. Selama berpuluh-puluh tahun, BANI terus berkembang dengan menghadirkan arbiter terbaik dari dalam maupun dari luar negeri. Arbiter ini memiliki keahlian sendiri-sendiri dan akan menangani kasus yang lebih spesifik. Perkembangan dari BANI semakin pesat sejak pemerintah mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang arbitrase. Dengan undang-undang ini, penyelesaian sengketa perdagangan melalui jalur arbitrase semakin jelas dan memiliki kekuatan hukum. Saat ini ada ratusan arbiter dari dalam dan luar negeri yang dimiliki oleh BANI. Dengan dukungan tenaga ahli yang hebat, badan independen ini terus melejit dan menjalani banyak kerjasama dengan lembaga terkait di seluruh dunia. Lalu selanjutnya adalah kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. BANI memiliki kewenangan dalam menggelar persidangan sesuai dengan permintaan dari dua belah pihak yang bersengketa. Lembaga ini bisa menyediakan tempat atau menyerahkan urusan ini pada pihak bersengketa. Selanjutnya, BANI juga menawarkan arbiter terbaik yang akan menjadi ahli dalam persidangan serta membuat keputusan. Kewenangan BANI juga mencakup penyelesaian sengketa perdata dengan cakupan perdagangan, industri, dan bank. Cakupan ini bisa di dalam maupun di luar negeri. Kewenangan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase Pasal 5 Ayat 1. Dengan landasan ini, arbiter yang disediakan oleh BANI bisa memberikan putusan yang tepat dan tidak berat sebelah. Terus yang kedua yaitu ada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. BAMUI ini adalah sebuah yayasan dengan merupakan badan hukum yang mempunyai legitimasi secara yuridis formal melalui Akta Pendirian Yayasan Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. BAMUI sendiri beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1993. Keberadaannya sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia, apalagi dilihat dari aspek yuridis, mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, yaitu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga arbitrase Islam sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan berkembang sampai sekarang dari lembaga ad hoc menjadi lembaga permanen. Demikian juga secara sosiologis. Keberadaan arbitrase Islam merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap terjadinya sengketa di antara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi maupun bisnis. Selain juga dapat dilakukan secara murah, mudah, dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan. Lalu tujuan BAMUI adalah sesuai dengan akta pendiriannya. Maksud dan tujuan yayasan ini ialah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam
suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Yang ketiga adalah sejarah Basarnas. Badan Arbitrase Nasional ini didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 berdasarkan hukum yayasan. Akte pendiriannya ditandatangani oleh Ketua MUI Kiai Haji Basri dan Sekretaris Umum HS Projo Kusumo. BAMUI dibentuk oleh MUI berdasarkan Rapat Kerja Nasional Rakernas MUI tahun 1992. Perubahan nama dari BAMUI menjadi Basarnas diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama tersebut bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI nomor .cap 09/MUI/12/2003 tanggal 24 Desember 2003. Ketetapan yang diambil dalam SK tersebut yakni mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia menjadi Basarnas. Yang kedua, mengubah bentuk badan BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi. Yang ketiga yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hak hukum, Basarnas bersifat otonom. Ya, lalu ada kewenangan Basarnas. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional atau Basarnas ini diatur dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Basarnas yang ini yang pertama menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lainnya yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional sesuai dengan prosedur Basarnas. Yang kedua yaitu memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Lalu selanjutnya ada quote dari Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, yaitu illiterate will not be the man who can read, he will be the man who has not learned how to learn. Orang bodoh bukanlah orang yang tidak bisa membaca, melainkan orang yang tidak tahu bagaimana caranya belajar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.